We will strike camp tomorrow. This is the place. Ragnar! Oh! Move! Forward! Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ke-9 dan ke-10. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Edelstein sedang membacakan sebuah buku peninggalan bangsa Romawi dalam strategi mereka menghadapi musuh dalam perang terbuka. Kesimpulannya, Raja Egbert dengan bantuan Raja El akan bertempur dengan Ragnar Lothbrok dan sekutunya. Dia tidak mau menerima saran dari Edelstein untuk melakukan negosiasi damai, terlebih Ragnar dituduh telah menyerang putranya saat diutus untuk menyampaikan pesan. Seperti yang kita tahu, di episode sebelumnya, Raja Egbert pernah menyerang Raja Horik hingga salah satu putranya tewas. Karena itulah, ambisinya begitu besar untuk melakukan balas dendam kepada mereka. Ragnar dan Lagertha sudah sepakat untuk mendahulukan negosiasi, tapi Raja Horik kekeh dengan keputusannya. Di antara mereka, hanya Floki yang mendukung Raja Horik untuk rencana penyerangan esok hari. You seem to forget. I am armed and ready. We will go to seek battle. Malam itu, Ragnar bercerita tentang perkataan si peramal jika Bjorn akan menikahi seorang putri raja atau berlayar di laut yang tidak memiliki pasang surut. Dari kejauhan, Raja Horik melihat tampang Bjorn seperti Balder, putra favoritnya Dewa Odin. Menurut kisahnya, tidak ada yang mampu melukai Balder meskipun ratusan panah, pedang dan kapak menyasar kepadanya dalam sebuah perang. Hanya satu dewa yang bernama Loki yang begitu benci dan licik mencari berbagai macam cara untuk membunuh Balder. Resiko kematian bisa terjadi kepada siapapun esok hari. Tapi setidaknya Lagertha bisa sedikit bernafas lega karena si peramal mengatakan anak mereka tidak akan mati esok hari. Dan bisa-bisanya si Ragnar menggoda mantan istrinya ini untuk celepot. Berada di antara dua keyakinan, Edelstein mengadu kepada Tuhannya tentang kepercayaan Ragnar yang dia yakini kebenarannya. Dia berdoa meminta Ragnar diselamatkan dalam perang besar esok hari. Singkat cerita, pasukan gabungan telah bergerak menuju sebuah bukit. This is the place. Ragnar meminta Horik untuk bersabar menyusun strategi penyerangan. Tapi dendam dan ambisi jahat mengalahkan otaknya. Benar saja, Raja Egbert dan seluruh pasukannya telah menunggu kedatangan mereka. Dan akhirnya, perang pun pecah. Hold your position! Ragnar dan pasukannya dibuat kewalahan, bahkan mendapat kejutan karena Raja El dan pasukannya datang membantu Egbert. Tidak sedikit dari prajurit Viking yang menjadi korban termasuk Rollo. Melihat saudaranya tumbang, Ragnar berusaha untuk mendekatinya, tapi karena musuh yang terlalu banyak yang bisa membahayakan seluruh prajuritnya, Ragnar terpaksa menarik mundur pasukan meninggalkan saudaranya. Setelah peperangan berakhir, Edelstein menemukan Rollo dalam kondisi terluka parah. Karena dia adalah saudara Ragnar dan perannya cukup penting, Rollo kemudian dibawa untuk diobati. It's unfortunate that he's dead. This is an important man. See what you can do to save. Kembali ke camp,
Raja Horik masih keras kepala tidak mau mengakui kesalahannya. Bjorn sendiri tampak meluapkan kekesalannya akibat kekalahan ini, terlebih dia menduga pamannya sudah tewas. Karena hari ini tidak ada pedang, panah, atau kapak yang menyentuh tubuh Bjorn, Ragnar menjuluki putranya ini sebagai Bjorn Ironside. Lagertha meminta Ragnar dan Horik membuat keputusan apakah mereka akan langsung pergi dan meninggalkan penjarahan di tempat ini atau mencari wilayah lain yang lebih mudah untuk dijarah. Karena rasa sayang kepada pamannya, Bjorn bertekad tidak akan meninggalkan kerajaan ini. Jika ternyata Rollo masih hidup, dijadikan sandera oleh mereka. Pesta perayaan digelar oleh Raja Egbert dan sekutunya. Surprise them with... How do you know this thing? Reading amongst most. Sementara itu, saat siuman, Rollo melihat Edelstein berada di depannya. Bukannya berterima kasih, dia justru menuduh Edelstein sebagai pengkhianat. Are your folk? You look like them. What am I to you? All my family. If I had enough strength, I would. Di kamar mandi khususnya, Raja Ella yang paling heboh atas kemenangan ini. Dendamnya kepada orang utara itu telah terbalaskan. Bahkan dia berharap kembali menyerang di saat musuh sedang terluka. Tapi Egbert tidak sependapat. Memusnahkan satu pasukan utara tidak akan menghentikan penyerangan atau penjarahan mereka. Solusi terbaik untuk menghentikan peperangan ini adalah negosiasi dan kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Kembali ke rencana semula. Egbert membutuhkan orang utara itu untuk rencana mereka menaklukkan Mercia. Meskipun kurang setuju, Egbert mengirim Edelstein untuk menyampaikan pesannya. Kill him. Sesampainya di camp, Bjorn menyambut kedatangan Edelstein yang dia kenal sejak kecil. Saat itu, dia ingin membunuhnya, tapi berbalik menyayanginya seperti keluarga. Ragnar tersenyum bahagia saat mendengar Rollo masih hidup. Edelstein menyampaikan pesan dari Raja Egbert tentang negosiasi dan kesepakatan damai. Meskipun Horik tidak percaya dan menuduh Edelstein sebagai pesuruh sekaligus penjilat Egbert, Lagertha dan Ragnar tetap akan menemuinya. Saat pergi, Ragnar menemani Edelstein hingga setengah perjalanan. Ternyata itu dia lakukan karena seorang pemanah berencana membunuh Edelstein atas perintah Horik. Apapun yang mereka katakan, Ragnar tetap mempercayai Edelstein yang sudah dia anggap sebagai keluarganya. Gelang pemberian darinya dulu yang sempat dikembalikan Egbert akhirnya diberikan kembali kepadanya sebagai simbol persahabatan mereka. Seperti kesepakatan sebelumnya, jika kedua kerajaan yang sedang berperang melakukan gencatan senjata, maka masing-masing harus mengirimkan utusan pentingnya sebagai sandera. Dan kali ini bukan Edelwulf yang dikirim sebagai sandera. Raja El terkejut karena dirinya yang diminta Egbert untuk dijadikan sandera sementara. You? Me? Well, except for myself, there is no one that you in any way. Wish to place yourself at risk? No. Do you not think you should prepare? Mendekati gerbang kerajaan, Floki meluapkan kekecewaannya kepada Ragnar. Menurutnya, tindakan buruk ini dilakukan hanya karena untuk menyelamatkan Rollo yang dia nilai tidak begitu penting. Floki teringat kisah dulu saat saudara Ragnar itu membunuh si mata satu Ernie dan hampir saja membunuhnya juga. Ragnar dan rombongan akhirnya menemui Egbert dan para petinggi kerajaan. Dalam pertemuan itu, Edelstein yang sangat paham dengan bahasa orang utara ini menyampaikan maksud dari undangan Egbert. Raja Wessex ini bersedia memberikan uang dan hartanya untuk mencegah perang berkelanjutan di antara mereka. Tak hanya itu saja, Raja bersedia menawarkan 2023 hektar lahan yang subur untuk pertanian. Dan terakhir sebagai bonusnya, Raja mempersembahkan Putri Quentrid dari kerajaan Mercia jika Ragnar dan sekutunya mau berjuang untuk mereka. Setelah negosiasi ini disepakati, Rollo akan segera dibebaskan. Tak butuh pertimbangan yang lama, Ragnar dan Lagertha langsung menyetujui penawaran tersebut. Dan sepertinya tidak ada alasan lagi bagi Raja Horik untuk menolak kesepakatan ini. Singkat cerita, Rollo dikembalikan ke tangan Ragnar dan sebaliknya Raja El pun bisa kembali pulang. Edelstein kemudian mengumpulkan para prajurit Viking yang bersedia menjadi tentara bayaran untuk Putri Quentrid. Di saat yang sama, Ragnar meminta Edelstein untuk ikut pulang bersamanya. Scene berpindah ke Kattegat. Kekasih Bjorn terlihat sedang berlatih pedang. Porun mengaku kepada Putri Aslaug dirinya ingin menjadi seorang prajurit yang melindungi dinding pertahanan seperti Lagertha.
Sejak saat ini, Aslog membebaskan Porun dari statusnya sebagai budak menjadi wanita bebas. Tentu saja, Porun merasa senang dan bahagia. Puluhan prajurit dari bangsa Viking yang bersedia menjadi tentara bayaran datang menemui sang putri. Merasakan kekarnya tubuh mereka, Quentrit yang tidak tahu malu ini mengatakan ingin mengandung anak dari bangsa Viking yang dinilai akan menghasilkan raksasa. Singkat cerita, Ragnar dan rombongan kembali ke Kattegat. Edelstein disambut baik oleh Aslaug. Dia senang mereka masih menganggap sebagai keluarga. Sebuah kejutan untuk Bjorn yang melihat Porun dengan tampilan berbeda jauh lebih cantik karena ibu tirinya telah membebaskan Porun dari statusnya sebagai budak. Meskipun menyakitkan, Rollo harus menerima proses pengobatan untuk lukanya. Di akhir episode ke-9 ini, Thorsten membuka kembali mata dan pikiran Floki karena terlalu berpihak kepada Raja Horik. Lalu, proposal apa yang ditawarkan Thorsten kepadanya? Helga datang ke Kattegat membawa bayinya yang telah lahir untuk menemui Floki. Si Joker ini senang istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan untuknya. Floki memberinya nama Angerboda. Helga terkejut karena itu adalah nama istri pertama dari Dewa Loki. Menurut kisahnya, dewa perempuan itu jahat, tapi Floki menganggapnya sebagai wanita perkasa yang hebat. Demi keamanannya, Floki menyuruh Helga membawa anak mereka kembali pulang. Tak berselang lama, istri dan anak-anak dari Raja Horik datang ke Kattegat. Welcome to Kattegat. Ragnar dan Aslaug menyambut kedatangan mereka hingga sebuah pesta mewah digelar di malam hari. Di depan wajahnya, Horik menyebut Ragnar sederajat dengannya, tapi di belakang hatinya busuk, merencanakan sesuatu untuk merebut kekuasaan dari tangan Ragnar. Beginning. United even more. But you can see, I have many daughters. Celebrate such an alliance as the gods celebrate. You must be the famous shield maiden Logworks. They tell how you killed. How did it happen? Di malam itu, Floki mempertanyakan penawaran yang dia maksudkan untuknya, tapi Raja Horik belum menugaskan apapun karena dia belum mempercayai Floki sepenuhnya. Meskipun statusnya sudah menjadi wanita bebas, sepertinya Bjorn belum mampu mendapatkan kepercayaan Porun meskipun dia tulus mencintainya. Porun kembali tersakiti saat dia menyebut banyak wanita lain di tempat ini yang bisa dia pilih. Horik kembali mendekati Floki. Jika dia menginginkan kepercayaannya, Floki terlebih dulu harus membunuh seseorang yang berarti bagi Ragnar. Saat itulah Floki melihat Aslaug. Apakah itu artinya Floki berencana membunuh istri dari sahabatnya itu? Pagi hari, Lagertha memuji keputusan Aslaug untuk merawat bayinya yang mengalami cacat. Sementara itu, Ragnar dan sahabat-sahabatnya terlihat sedang bermain kobak. Horik yang menyaksikan dari jauh bisa merasakan jika inilah kekuatan Ragnar yang tidak dia miliki. Ragnar dikelilingi orang-orang kuat dan setia di sekelilingnya. Floki telah menentukan keputusannya untuk membunuh orang terdekat Ragnar. Pertanyaannya, siapakah yang telah dia bidik jadi targetnya itu? Hari itu, Floki memanjat gunung mencari jamur beracun. Sementara Ragnar dan sekutunya melakukan pembahasan tentang penawaran Raja Egbert dan Putri Quentrit. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Apakah akan fokus bertani dan menjadi tentara bayaran seperti penawaran mereka? Tapi muncul opsi bagi mereka yang tidak setuju dapat melakukan penjarahan kembali di wilayah lainnya. Setelah turun gunung, Floki datang melihat keadaan Rollo. Sigi yang selama ini sabar merawatnya, dia suruh pergi untuk beristirahat. Floki menunjukkan makanan para dewa, kemudian memaksa Rollo untuk memakannya. Entah apa yang dimakan oleh Rollo, ginseng atau jamur beracun. Lanjut. Malam hari, saat makan malam bersama digelar, Floki diam-diam menyuruh Ube memberikan jamur tersebut kepada Thorsten. Tak berselang lama, Thorsten ditemukan tidak bernyawa. Floki berpura-pura akan membalas dendam kematiannya, padahal dialah yang telah meracuni Thorsten. Apakah itu artinya tidak ada kesepakatan apapun yang dibuat antara Floki dan Thorsten seperti yang diceritakan di akhir episode ke-9? Horik akhirnya percaya kepada Floki. Rencana selanjutnya mereka adalah membunuh Ragnar dan seluruh keluarganya esok hari. Di pagi harinya, Bjorn kembali mendekati Porun. Sebagai seorang wanita bebas, Porun ingin dihormati. Karena penghinaan sebelumnya, Porun menantang Bjorn untuk bertarung. Ragnar kembali tersenyum karena malam tadi dia menang banyak. Dua wanita yang dia cintai itu luluh mau berdampingan. Tak sesuai dengan dugaan sebelumnya,
Ternyata Floki memberikan ginseng agar proses penyembuhan luka yang dialami Rollo cepat pulih. Karena kakinya mengalami patah tulang, Rollo mengalami kesulitan untuk berjalan. Siggy memintanya untuk bangkit dan jangan menyerah. Dia sodorkan kapak miliknya sebagai simbol akan terjadinya pertempuran. Diam-diam, Horik mencegatnya di pasar. Seperti yang pernah Siggy sampaikan, kelemahan Ragnar adalah anak-anaknya. Karena itu, malam nanti Siggy diperintah untuk membunuh anak-anak Ragnar yang masih kecil. Sebagai imbalan, Raja Horik akan menikahinya. Sebagai istri keduanya, Horik akan memberikan kekuasaan kepada Siggy sebagai ratunya. Sebuah pisau dia berikan kepada Siggy untuk memuluskan rencananya itu. Di sebuah hutan, Bjorn dan Porun terlibat duel tangan kosong. Keduanya sempat terluka. Stop. Please, what? Torun, I'm sorry. Ternyata diam-diam Floki membuntuti mereka. Dan setelah itu mereka pun celepot. Horik memperlihatkan sebuah pedang peninggalan para raja yang suatu hari nanti akan diwariskan olehnya kepada Erlendur. Dengan pemandangan air terjunnya, Ragnar dibaptis oleh Edelstan. Di saat yang sama, diam-diam seluruh pasukan Horik datang ke Kattegat. Give us this day our daily bread. Terlihat juga anak-anak Aslaug sedang dibawa oleh Siggy. Serangan pun dimulai. Bring it here, God. Satu persatu anak buah Ragnar dihabisi malam itu. Tapi sepertinya serangan ini telah bocor. Terlihat Rollo, Edelstan, dan Lagertha tidak begitu terkejut. Lagertha dan beberapa anak buahnya menyerang kediaman dari istri Raja Horik hingga akhirnya dia dibunuh oleh Lagertha. Like I promised your father. Erlingstad. I have orders from Earl Ragnar. Sementara itu, Horik dan pengikutnya berencana untuk menyerang Ragnar. Di sini terjawab semua. Ternyata Thorsten masih hidup dan Floki faktanya tidak berkhianat kepada Ragnar. Floki. No. I was always true to the god. Raja Horiklah yang sebenarnya telah termakan umpan mereka. Dia pasrah jika harus dibunuh saat itu juga, asalkan putranya diampuni. You're my son. Siggy yang selama ini kita kira berkhianat, faktanya tetap setia kepada Ragnar melindungi anak-anaknya. Dengan pisau miliknya itu, Horik dieksekusi mati oleh Ragnar karena terbukti berencana untuk membunuhnya. Di akhir episode ke-10 ini, Ragnar Lothbrok memegang sebuah pedang milik para raja yang sebelumnya dipegang oleh Horik. Apakah ini artinya Ragnar sudah menjadi seorang raja? Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.